Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Adi Tristinjaya. Kali ini saya ingin membuat sebuah video tutorial. Sebelumnya saya sudah membuat video tutorial tentang ini 1 jam mahir Photoshop, dan saya membuatnya versi yang kedua karena di situ ada perbaikan, karena di sini banyak yang meminta agar suaranya dipelankan. Jadi penjelasannya itu agar sedikit pelan dan suaranya mungkin agak sedikit lebih keras ya. Banyak yang request, jadi ada edisi keduanya, belum saya upload. Ntar saya upload. Dan yang sekarang yang ketiganya itu saya juga akan memberikan video tutorial tentang dasar-dasarnya, tapi ini fokusnya tentang menjelaskan ke menu bar, karena di video yang sebelumnya saya belum menjelaskan secara menyeluruh tentang menu bar. Sebelumnya silahkan kalian subscribe terlebih dahulu agar selalu bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru yang ada di channel saya. Jangan lupa di like videonya, kalau bisa ditonton semua ya, dan diberi like. Nah, sekarang kita langsung masuk ke video tutorial. Jadi sebelum masuk ke video tutorial yang ini, sebaiknya kalian tonton dulu yang video satunya, yang sebelum-sebelumnya, yang ini. Dan satunya nanti ada di upload. Setelah kalian menonton dua itu baru bisa ke nonton yang ini. Nah, saya akan menjelaskan menu yang ada di sini, menu bar. Sebelumnya kan ini sudah dijelaskan, ini juga sudah, ini juga sebagian sudah. Sekarang ada di menu bar. Nih. Ada file, edit, image, layer, tipe, select, filter, 3D, view, windows, and help. Pertama mulai dari file terlebih dahulu. Di menu file ini banyak sekali. Menu file itu berkaitan dengan menyimpan dan membuka, mengekspor, impor, cetak dalam setiap program. Biasanya menu file kebanyakan punya fungsi yang sama pula. Nah, ini ada new. Kita bisa, ini tombol new itu untuk membuka file baru. Jadi file baru yang masih kosong. Bisa dengan menggunakan ini tombol yang ada di keyboard, tinggal tekan Ctrl plus N, ntar sama aja, bisa dari sini bisa dari keyboard. Ini menu new. Nah, di sini kita membuat lembar kerja baru, bebas dikasih namanya apa. Di sini kita bisa membuat banyak file baru. Misalnya ini file yang pertama. Ini ada lebar, tinggi, resolusi, color, backgroundnya. Misalnya ini tinggal diatur aja. Di sini juga ada ukuran cm, milimeter, bebas kalian pilih. Misalnya lebarnya mau 100 cm, tinggal diganti aja angkanya. Tingginya 50 cm. Resolusinya segini, ininya. Ini warna dasarnya mau putih, transparan atau apa, bebas, ini tinggal diatur. Setelah itu oke. Nah, ini menu baru. Ini menu sebelumnya. Kita juga bisa membuka menu lagi. Jadi menambah, bebas sebanyak-banyaknya, tapi kalau semakin banyak itu ntar semakin berat. Kita buka lagi. Nah, di sini ada 2 menu baru. Jadi bisa sebanyak-banyaknya. Nah, ini kalau tombol open itu fungsinya untuk membuka gambar atau file gambar atau file Photoshop yang di save. Jadi misalnya ini apa namanya, saat kita ngedit belum selesai, jadi di save dulu, ntar dilanjut nanti. Nah, bisa dibuka dari menu open ini. Ini menu Photoshop yang saya sudah save. Ini bisa juga gambar. Kita buka yang menu Photoshop. Tapi di sini sudah terbuka di sini. Tinggal apa, kita buka aja. Tuh, ini menu Photoshop yang tadi saya save. Bisa dengan ini Ctrl plus O. Kalau ini saya kurang paham ya, jadi saya tidak bisa jelaskan. Ada juga Open As. Fungsinya hampir sama itu, mengopen gambar. Gambarnya sudah di open.
Oh, ini tidak berjalan, error mungkin aplikasinya. Ini ada open as smart object, sama saja fungsinya untuk mengopen itu. Open as smart object. Mungkin saya coba open. Open as smart object. Open dulu. Saya coba tombol open. Saya langsung buka dua file, apakah bisa? Nah, di sini bisa, berarti sama saja. Ini juga bisa langsung membuka dua file, 3 file secara bersamaan. Jadi tidak perlu satu-satu. Jadi fungsinya hampir sama ya, open as sama open yang ini. Mungkin ada kebedaannya, tapi menurut saya mah sama. Nah, di sini ada open recent. Open recent itu jadi misalnya aplikasinya tiba-tiba error, jadi ke close sendiri, atau komputernya mati. Nah, filenya belum di save, kita bisa cek di open recent. Biasanya di sini ntar ada file sebelumnya. Jadi kita kalau komputernya tiba-tiba mati dan belum di save, cek di sini. Biasanya masih ada simpanannya, salinannya, jadi bisa dilanjutkan. Nah, bisa dicek sini. Ini untuk dihapus. Jadi ini open yang sebelum-sebelumnya bisa lihat di sini. Ini untuk dibersihkan, clear, jadi kosong lagi. Recentnya udah hilang karena sudah dibersihkan. Nah, ini ada tombol close. Close ini untuk meng-close ini file Photoshop secara satu-satu di close. Bisa dengan Ctrl plus W. Bisa juga langsung dari sini. Bisa juga close all. Kalau ini beda dengan close ini. Kalau ini satu persatu, kalau ini secara semua file di close secara bersamaan. Tuh. Misalnya kita buka 3 file. Nah, kalau ini kan satu-satu. Kalau ini langsung semua. Tuh, hilang semua file. Di sini ada close lagi. Fungsinya sama, cuma tidak ada error. Di sini ada save dan save as. Kalau save itu bedanya, jadi dia akan meng-save di file sebelumnya. Misalnya seperti ini. Saya misalnya mengedit, memberi tombol, membeli warna brush. Ini aja. Terus saya save. Nah, ini kan save-an baru nih. Nah, kalau bedanya save as, dia akan membuat file lain. Jadi bukan di file yang tadi. Ini kan file yang tadi, nggak usah membuat nama baru lagi, nggak usah ganti format lagi. Jadi save-nya langsung ke file yang tadi. Kalau ini ntar bikin baru lagi, tinggal ganti nama. Jadi ntar ada 2 file. Nih, kita open. Tuh, jadi ada 2. Kalau save as itu untuk membuat file baru. Kalau save-nya aja, jadi file yang tadinya ditimpa jadi yang lamanya hilang. File yang lamanya. Kalau save as membuka file yang baru. Jadi file lama tetap ada. Jadi file lamanya tidak teredit, jadi file baru yang diedit. Kalau yang save-nya aja, save-nya tertimpa, file lamanya hilang. Seperti itu. Di sini ada save for web. Nah, kalau ini nih untuk membuat screensaver, bisa dari sini.
Ini beda lagi ya, tutorialnya ada sih di sini. Kalian kalau mau belajar membuat screensaver bisa di sini, bisa ditonton nih. Ada 1 2 3 4. Ntar kalian bisa belajar di situ. Ntar hubungannya ke ini, save for web. Di sini ada place. Kalau place itu untuk membuka file dan ditimpa ke file yang sedang dibuka ini. Tuh, jadi nggak buka file baru. Jadi dia akan menimpa dan masuk ke layar sini. Akan membuat layar sendiri. Itu fungsi place. Sini kalau open kan dia akan membuat file baru tuh, nggak menimpa yang sedang diedit. Ini ada import, saya tidak jelaskan karena saya lupa ini, tidak saya pernah pakai. Automate juga saya jarang pakai, sama script. Kalian bisa coba ini, cari di Google, pelajari. Ada file info. Ini error, tidak bisa dipakai. Mungkin aplikasinya komputer tidak mendukung. Di sini ada print dan print on copy. Jadi ini fungsinya buat ngeprint ya. File yang ingin di print yang mana, misalnya file yang ini. Kalian tentukan dulu klik yang ini apa yang ini yang mau di print. Kalau yang satunya tuh print only itu jadi print secara semua file. Misalnya ini ada 2 file, dia akan langsung memprint dua-duanya. Seperti itu fungsi dari print. Ini prosesnya lama, mungkin aplikasinya berat. Saya close terlebih dahulu. Di pause. Nah, ini sudah muncul. Ini tombol print, tentukan printernya. Jangan lupa beli printer terlebih dahulu. Ini pengaturannya, normal atau hard. Tinggal diatur di sini, terus print. Nah, selanjutnya masuk ke menu bar yang edit. Ini editing kalau secara umum itu misalnya seperti cut, copy, paste, transform image, serta mengatur preference Adobe Photoshop. Ini undo itu fungsinya untuk kembali ke semula. Misalnya saya memberikan titik. Nih. Tuh, kasih titik ini terus saya undo. Filenya akan kembali ke sebelumnya. Kalau di red undo lagi, muncul lagi. Kalau mau di undo 2 kali, pakainya yang bawah. Misalnya di undo, terus ini step back. Nah, itu undo 2 kali. Jadi ini ada bisa berkali-kali yang step back ini. Tuh. Di undo lagi. Tuh, bisa berkali-kali. Ada pengaturannya, bisa diatur. Jadi ada batasannya juga. Ini undo lagi ke awal. Bisa juga pakai keyboard, lebih praktisnya pakai keyboard. Cukup tekan tombol CTRL plus Z. Kalau enggak pakai Alt. Tuh, pakai Alt bisa berkali-kali. Ini ada fade tapi tidak bisa diklik. Cut itu untuk memotong gambar atau file. Ini untuk copy, misalnya ini ya, saya bikin teks. Saya pause dulu sebentar. Oke, saya lanjut. Tadi anaknya nangis. Nah, ini misalnya saya tulis Photoshop, terus saya pilih ini untuk memindah-mindahkan. Nah,
Nah, ini saya seleksi dengan ini. Ntar saya copy, lalu saya paste. Nah, ntar di sini akan ada dua. Jadi ini untuk mengcopy foto atau mengcopy suatu objek yang diseleksi. Pastenya untuk memunculkan dari copy yang tadi. Kalau paste spesial seperti ini hampir sama. Misalnya kita seleksi segini, kita copy, merge, paste spesial. Jadi ini tercopy semuanya yang tadi keblok. Jadi copy merge itu bedanya dia tidak mengambil satu-satu objek seperti ini. Tuh. Misalnya kan ini di blok, ini kan ada berapa objek nih? 2. Yang gambarnya tidak kena karena tidak seluruhnya di blok. Misalnya di copy, di paste, hanya objeknya saja yang kena blok yang di copy. Kalau copy merge, jadi yang terseleksi itu akan jadi gambar paste spesial. Loh. Copy merge. Loh, jadi gambar. Itu bedanya. Selanjutnya ini saya jarang gunakan. Saya tidak bisa jelaskan karena saya kurang paham. Ini juga ada fill, berfungsi untuk memberikan warna di dalam area seleksi warna keseluruhan. Ini saya hapus saja layar-layarnya, tidak terpakai. Kita coba fill. Nih, ini bisa diatur macam-macam ini efeknya. Pakai yang normal. Ini ketebalannya berapa persen. Ini backgroundnya mau black 50%, gray, white, atau yang lainnya. Tuh. Jadi untuk mengganti warna fill seluruh gambar. Kita coba yang lain, misalnya ini 50%, modenya diganti, ininya white. Tuh. Ini memberikan fill, warna fill. Kalian bisa atur-atur sesuai kebutuhan fill warnanya. Nah, ini ada stroke. Saya coba, ini saya belum pernah nyoba. Ini fungsinya itu untuk ketebalan warna. Coba saya atur pixelnya lebih tinggi karena satu tadi itu tidak terlihat jelas ya. Coba 50%. Jadi dia itu memberikan background di luar gambar. Coba kita atur lebih besar lagi. Stroke-nya jadi 100, warnanya merah. Oh iya, jadi dia tuh memberikan background di belakang gambar, bisa di tengah, di luar, atau di inside. Coba kita coba. Tuh. Kalau inside tuh berarti sama sih, seperti ini ke tengah. Jadi dia memberikan background di belakang gambar, fungsi dari stroke. Jadi kayak bisa buat bingkai juga maksudnya.
Ini ada content aware scale. Ini saya jarang gunakan dua ini. Kita coba dulu, barangkali saya bisa paham. Oh, itu fungsinya untuk apa ya? Mengedit ini sih ibaratnya tuh. Jadi ini akan membuat banyak garis dan bisa membuat banyak titik tuh. Terus kita bisa tarik-tarik. Ini mungkin untuk membuat efek atau membuat apa misalnya. Tuh, fungsinya sih seperti itu, ntar membuat banyak garis, membuat banyak titik dan bisa ditarik-tarik gambarnya. Seperti ini ntar hasilnya. Itu fungsi dari sama aja kayak warp sih nih. Tuh, ini hasilnya jika di enter karena tadi sudah ditarik-tarik. Saya close saja. Hampir sama kayak ini warp yang ada di transform. Nih, warp ini. Kalau free transform ini untuk membesar atau mengecilkan gambar. Tuh. Membesar atau mengecilkan ukuran gambar. Bisa juga dengan Ctrl T. Di sini juga ada transform. Di sini macam-macam ya transform. Ada scale untuk merubah besar kecilnya suatu gambar. Tuh. Sama aja kayak free transform, hampir sama. Terus ada lagi rotasi ini untuk memutar gambar. Ada skew itu saya coba. Oh, jadi sama aja untuk mengecilkan, tapi ini titik yang ditarik ke bawah ini tidak ikut tertarik ya. Tuh. Jadi harus satu-satu. Satu-satu titik ujungnya. Jadi dia tuh nggak ngikut seperti yang tadi, bedanya itu. Kalau yang tadi kan kita tarik titik ini juga ikutan ke bawah. Terus ada distort juga sama, tapi dia nggak cuma ke atas bawah, jadi bisa ke kanan kiri, sama hanya satu titik yang ngikutnya titik ini dan titik ini, titik yang ujung-ujungnya diam ya, tidak ngikut. Oh, sama aja untuk membesar kecilkan. Ada perspektif. Kalau perspektif itu titik ujung dan titik ini sama-sama bergerak ke arah yang sama, semakin berdekatan. Kalau ini tarik ke bawah, ini ke atas. Ini tarik ke bawah, ini ke atas. Ini ke sini, oh tidak bisa. Berarti titik ujung dan ujungnya itu akan sama. Sebentar dulu, saya pause. Guys, saya lanjut lagi. Sekarang ke ini warp. Warp itu hampir sama dengan apa ya tadi tuh. Kita duplikat dulu. Hampir sama dengan ini, cuma ada perbedaan. Kalau ini kotaknya seperti ini, bisa diatur di sini. Apa namanya? Tuh, bentuk-bentuk ininya. Kalau ini secara otomatis dia akan mengikuti polanya. Kalau ini normal,
jadi kita bisa utak-atik sendiri warpnya. Ini untuk geser-geser sendiri. Ini seperti ini namanya warp. Terus ini saya belum pernah coba pakai. Ntar saya coba klik. Oh ini ntar. Oh ya, ini nih untuk membuat brush. Jadi ntar kita misalnya bikin layar baru ya, layar kosong. Terus di sini bikin pakai teks. Saya mau membuat brush di sini nih. Ini kan brushnya segini. Ntar di sini saya akan membuat dan di save di sini. Tuh. Caranya itu seperti tadi. Nih, misalnya saya menggunakan teks. Kedua. Ini sederhananya saja ya cara membuat brush. Kalian tinggal pengen dibagusin bisa. Nah, salah seperti ini. Nah, terus ini di sini definition brush. Nah, ntar ini tulisan teks ini jadi brush. Kita oke. Kalau kita cek, apakah sudah jadi brushnya? Tuh. Ini brush tuh teks. Jadi fungsi ini nih untuk membuat brush di save. Jadi yang ada di lembar kerja ini di save, misalnya tulisan atau gambar juga bisa. Kalau gambar hasilnya seperti ini. Bentarnya. Ini secara seluruhan. Kalau misalnya ininya kosong, backgroundnya dihapus, ntar jadi tidak ke bawah backgroundnya. Nah, misalnya simple seperti ini, terus di save. Tuh, jadi backgroundnya tidak ke bawah. Kita cek di layar kosong. Kita pakai brush yang baru dibuat ini. Tuh. Itu cara membuat brush. Simple sekali sebenarnya. Jadi tinggal divariasi aja mau bikin brush apa. Tuh. Terus ada Deviant Parents. Ini juga saya belum pernah pakai, tapi saya akan coba jelaskan. Barangkali saya mengerti. Deviant Parents. Ini sama aja nge-save, tapi masuknya kemana nih? Patterns name. Ini mungkin masuknya saya kurang paham ya. Jadi kalian bisa cek di Google different patterns ini, ntar nge-save-nya ke apa. Kalau ini kan ke brush. Nah, kalau ini saya belum tahu karena emang belum pernah nyoba. Nah, selanjutnya ada ini. Purge. Ini juga saya belum pernah pakai.
Mungkin di sini video chat ini video berhubungannya mungkin ya. Saya tidak bisa jelaskan. Ini saya juga jarang pakai ini. Ini coba color setting. Ini juga saya tidak pernah pakai dan emang jarang digunakan yang sekitar sini. Ini yang segini ini jarang digunakan. Nah, ini coba saya yang ini. Mungkin ini berhubungannya video. Di sini ada video chat dan di sini juga kayak ada menu-menu buat video sih. Kamera raw. Kita coba. Nah, iya ini mungkin ke video. Settingan video semua. Saya jadi tidak bisa jelaskan yang ini karena saya tidak pernah pakai. Selanjutnya masuk ke image. Kalau image ini buat kayak efek-efeknya macam-macam di sini. Coba dari mode. Ini kita hapus dulu layarnya. Image mode. Nah, ini untuk hitam putih. Tuh. Kalau ini kita coba cek. Ini juga sama sih, black and white. Tapi ada pengaturan lainnya. Kita coba hasilnya. Tidak jauh berbeda ya. Ini juga sebenarnya sama, mungkin pengaturannya saja mesti diganti. Tuh, warnanya berubah. Kalian bisa coba-coba menggunakan ini. Mungkin suatu saat bisa digunakan. Coba ini lagi, index color. Ini yang tadi ya. Terus sekarang ke RGB colors. RGB color itu masuknya ke mana ya? Nah, kayaknya saya belum pernah coba ini. Oh, ini nih ntar harus dipakai cuma salah satunya. Ini mungkin warna asli. Nah, kalau ini beda lagi. Nah, ntar ada, emang tidak terlalu jauh perbedaannya. Ini ke settingan warna saja sebenarnya. Mode. Ini ada 8 bits, 6 bits. Nah, untuk efeknya di adjustment. Ini sebenarnya sama saja dengan yang di sini. Settingannya. Tuh, tidak jauh beda. Brightness, contrast, level, exposure. Ini bisa dicoba satu persatu. Ini untuk mengatur kontras tentunya. Ini tinggal diatur settingannya mau seperti apa. Bisa juga dari sini kan sama saja tuh. Tapi tidak semuanya ada di sini. Tuh. Bisa dicoba satu persatu. Ini untuk mengatur level gambarnya. Ini bisa diatur ini juga. Sini semua buat mengatur pencahayaan seperti itu. Bisa juga diatur ininya. Kalian bisa cek satu-satu. Jadi gunakan warna yang kalian suka, yang cocok dengan gambarnya. Tuh, ini juga bisa ngatur kecerahan. Tuh.
Jadi diatur saja sesuai kebutuhan. Ini exposure. Tuh. Ini diatur aja sesuai kebutuhannya. Sebenarnya ini gampang sih, tinggal ngatur-ngatur efek aja. Kalian tinggal coba-coba atur sesuai kebutuhan. Satu RC ini untuk warnanya lebih terang. Ini untuk warna dasarnya. Ntar ada warna biru, kuning, tuh dicampur-campur. Ini black and white. Tuh, kalian bisa coba-coba di sini. Nah, setiap kalian melakukan ini, ntar ada di sini masuk ke layers. Kalau layersnya dinonaktifkan, itu efeknya juga akan hilang. Tuh, efeknya akan hilang. Ini di sini juga bisa dicoret-coret. Tuh, ntar kelihatan efeknya. Ini biasanya buat kalau nyoret-nyoret di sini tuh saat biasanya mengedit foto yang kadang layarnya backgroundnya hitam, objeknya putih, maksudnya berwarna. Tes. Nah, nanti yang ini saya akan jelaskan di akhir segmen setelah menjelaskan ini semua. Jadi kalian bisa coba-coba ini semua efeknya macam-macam. Saya hapus saja. Nah, di sini kalian bisa coba semuanya. Di sini ada auto tone. Ntar saya akan coba ini maksudnya apa. Saya belum pernah pakai. Oh, ini seperti menghapus ya. Ntar dulu saya coba lagi. Bukan menghapus tadi itu. Auto tone. Kita coba yang bawahnya. Masih tidak ada perubahan. Oh, jadi tidak terlalu banyak perubahannya. Warnanya itu berubah tadi. Nih, tuh warnanya berbeda. Jadi ini salah satu efek otomatis ya. Tuh, autocolor, warnanya berubah tapi tidak terlalu banyak efeknya. Tuh, bisa dilihat perbedaannya yang asli dengan yang sudah dipencet autotone. Warnanya emang berbeda, ada perubahan. Sama itu efek buat warna. Nah, berarti ini sama aja. Ini kontras, tone color. Nah, di sini ada image size. Ini fungsinya untuk membesarkan ukuran atau mengecilkan ukuran gambar. Tuh, panjangnya bisa dilebarkan. Misalnya gambar ini terlalu kecil, bisa dilebarkan. Ini bisa diatur pixel. Ini kalau ininya digembok, jika angka ininya diganti, yang bawahnya juga akan ikutan ganti ya. Tuh,
otomatis. Kalau ini gemboknya dihilangkan, ntar ininya apa namanya, kita bisa inputkan tapi ini tidak ikutan ganti. Mungkin ini karena gambar dari download, jadi tidak bisa dilepas gemboknya. Ini bisa diatur ke persen, berapa piksel. Tuh, ini juga gemboknya tidak bisa dihapus karena ini gambar dari download. Kita cancel saja. Tidak bisa di cancel prosesnya. Tuh, gambarnya semakin besar, otomatis memorinya juga semakin besar. Nah, selanjutnya ada, saya unduh dulu gambarnya agar tidak berat. Selanjutnya di sini ada canvas size. Ini saya coba dulu ubah. Saya belum pernah coba pakai. Apa yang akan berubah? Oh, ini benar. Ternyata ini background belakangnya kayak kanvas, jadi itu bingkai. Ukuran bingkai di pinggir setiap gambar ini bertambah lebar ukurannya dengan menggunakan canvas size. Tuh. Bisa juga misal diatur di sininya, misalnya kalau ini kan tengah-tengah, kalau ini ntar bagian sininya aja nih. Misalnya kita klik ini, berarti bagian sininya aja yang bertambah. Tuh, bagian sininya aja bertambah, atasnya enggak. Jadi bisa diatur ininya, kanan kiri, ini samping, ini atas. Nah, ini warna backgroundnya di sini bisa diatur. Terus ada image rotation, ini untuk memutar gambar. Ini bisa 180 derajat atau 90. Ini 180 derajat tuh terbalik, kalau 90 setengahnya, 90 setengahnya, 90 nya lagi sebelah sini, baliknya ke sebelah kiri. Ini ntar horizontal, jadi terbalik juga, kepalanya ntar ada di bawah. Bukan apa namanya, horizontal. Kita coba yang vertikal. Oh, berarti yang kebalik itu, yang kebalik apa namanya, tangan ininya pindah ke sini. Nah, kalau yang tadi vertikal, ininya ke sini, kepalanya ke bawah. Itu perbedaannya. Oh, kalau horizontal, tangan ini pindah ke sini, vertikal ini ke sini. Nah, selanjutnya ada trim. Ini saya coba ya, ini maksudnya apa? Belum ada perubahan. Coba di edit, sama, ini belum ada perubahan. Saya kurang tahu karena ini belum pernah dipakai. Ini juga belum. Saya coba, tidak ada perubahan. Duplicate ini sama aja. Berarti ini bukan duplikat yang di sini, maksudnya menduplikat file ini
Jadi ada file lagi di sini, duplikat. Kalau ini kan layer beda. Jadi filenya menjadi dua. Nih, di sini ada apply image. Oh, ini mengatur warna juga, berarti warnanya langsung berubah. Tuh. Ini bisa diatur ketebalannya. Di sini juga ada pengaturan lagi. Tuh. Red, gray. Jadi sama ini buat warna. Sebenarnya bisa juga di sini nih. Nih, di sini juga ada, hampir sama. Loh. Ada fill, ada opacity-nya, ketebalannya juga ada. Jadi sama aja, bisa di sini juga tadi. Apply image, ada calculation. Nah, ini juga sama, efek warna, ada opacity. Ininya diutak-atik, bisa kalian coba. Terus ada variable. Ini apa ini? Saya belum pernah pakai. Kita coba. Tidak ada perubahan ya. Jadi saya tidak bisa jelaskan. Terus analisis. Ini saya juga tidak pernah pakai analisis. Saya tidak bisa jelaskan ini fungsinya buat apa. Oh, ini untuk mengukur. Ini untuk info tentang panjang objek atau panjang gambar misalnya. Ada di sini. Tuh, tingginya 471. Ini hampir sama dengan ini sih. Nih. Oh, dia akan langsung ganti ya. Jadi nyambung ke sini. Tuh. Ini berarti sama aja kayak ke panel tools. Tuh. Tuh, ini sini sama aja panel tools. Ini record itu buat merecord. Ini record apa ini, saya kurang paham, jadi saya tidak bisa jelaskan. Di close saja. Nah, selanjutnya ini ada layers. Layer itu macam-macam ya di sini ya. Ini berarti berhubungannya dengan yang ada di sini. Layer ini. Nih, new layer. Ini biasanya akan keluar di sini tuh kan. Bisa juga dari sini. Ini bisa dihapus di sini. Bisa juga ngapus dari sini berarti. Nih, delete layer. Tuh. Jadi layer ini berhubungannya di sini. Nih, tuh. New layer from background. Jadi layernya ada backgroundnya, ntar bisa dari sini diatur. Tuh, pengaturan modenya, ketebalannya. Jadi ntar, oh ini ternyata layer background tuh di sini, ntar warna merahnya di sini, bukan di layar ininya. Warna ininya mungkin tandain ya. Terus ada background from layer. Background from layer. Tuh, dia kan memberikan warna di sini. Jadi buat penanda aja. Terus di sini ada grup. Grup sama bisa buat di sini juga grup. Untuk menggrupkan suatu layer
Jadi misalnya layernya banyak sekali, kita bikin grup, dimasukkan satu persatu ke sini biar tidak terkecoh. Tinggal dikasih nama grupnya grup apa. Misalnya ini tentang edit warna, di sininya edit teks. Jadi ada perbedaan-perbedaannya biar tidak bingung di grup gitu tuh. Ini ada layer via copy, Ctrl J. Jadi ini otomatis ya mengopi layar. Coba lihat sini. Nih. Layarnya bertambah. Jadi di copy. Sama aja dengan duplikat sih. Bisa Ctrl J. Tuh. Mengopi layar. Nah, ini ada delete layar yang tadi. Ada duplikat layar. Copy CSS. Ini untuk mengganti nama layar. Untuk ganti nama bisa juga dengan diklik 2 kali. Ada layer style. Di sini untuk mengatur apa yang namanya style background pada layar, seperti warna, ketebalan, misalnya macam-macam. Nih, langsung blending option. Bisa juga dari sini, klik kanan. Nih. Jadi mohon maaf jika saya mempause karena di sini saya sambil jaga toko ya. Jadi kalau ada yang beli kan di pause dulu. Saya lanjut lagi. Nah, bisa juga dari klik kanan tadi. Blending option. Tuh. Jadi ini tuh blending option itu ini kalau di satu-satu ada di sini tuh. Satin, color, overlay. Kalau ini jadi membuka yang semua yang ada di bawah sini. Jadi nih di bawah ini ntar ada di sini semua. Ini bisa digunakan untuk ketebalan gambar. Di sini bisa atur opacity, fill, macam-macam. Ini diklik bevel emboss. Ini perubahannya tuh, lihat nih. Di pinggir gambarnya, fotonya tuh. Ukuran size-nya tuh akan terlihat. Nih. Ini biasanya sih digunakan di tulisan. Emang di foto juga sering digunakan, tapi lebih banyaknya di tulisan, misalnya seperti ini. Saya buat teks. Photoshop. Saya perbesar gambarnya. Nih kita blending option. Nah, ini biasanya berpengaruhnya, biasanya sering dipakai di tulisan, di gambar juga sering sih. Nih tuh, tulisannya jadi terlihat lebih tebal, seperti lebih bentuk 3D lah. Tuh. Ini tinggal diatur-atur. Nah, ada kontur. Lihatnya dari sini hasilnya. Ini juga bisa diganti. Tuh. Berbeda-beda konturnya. Bisa juga teksturnya. Ntar dikasih gambar. Tuh. Tekstur. Lihat perbedaannya. Bisa dinonaktifkan jika kurang bagus. Bisa juga cek di sini. Tuh. Tebalannya dihapus, size-nya diperbesar. Ini untuk bayangan. Tuh, bayangan teks.
warnanya bisa diganti, ininya posisinya bisa diganti tuh. Nih, ini juga inner shadow, bayangan juga, bayangan di dalam teks. Ini ketebalannya, ukurannya. Nih ada inner glow, jadi memberikan warna pada teksnya. Nih, di sini bisa diatur warnanya, gradiennya. Jadi ini macam-macam efeknya. Ini ada satin. Ini saya coba hilangkan. Ini ada color overlay, jadi mengganti warna. Tuh. Ada gradient overlay, ini memberikan warna gradient. Ininya dihapus dulu overlaynya kalau pengen diganti. Oh, ini normal. Oh, seperti itu. Gradient. Jadi ini kalau digabungkan semua ntar tidak akan bisa sih, cuma ntar tidak bagus ya. Jadi mungkin kalau digabungkan misalnya ini sama ini aja, jangan digabungkan semua, ntar efeknya akan ada yang tidak terlihat. Tuh, ini ada outer glow, jadi akan terang di pinggirnya. Noise, ini biasanya bener kan buat teks. Drop shadow buat bayangan. Posisinya bisa diatur bayangannya. Misalnya ke sini. Ini bisa ke bawah atau ke atas, bisa diatur di sini. Itu fungsi dari ini. Fungsi dari mana tadi tuh? Blending option. Ini copy layer style. Tadi itu mana sih? Oh, ini nih. Tuh. Ntar di sini yang kalau tadi makanya bevel sama drop, jadi sini ada centangnya. Paste layer style tadi udah di copy, terus di paste. Ini untuk mengcopy layer, ini untuk menghapusnya. Clear, global, like. Ini untuk mengatur bayangan, global, like. Terus ada create layer, untuk membuat layer biasanya. Tuh, membuat layer. Tapi tidak sama seperti ini. Jadi ini mengambil bayangannya saja yang ada di sini. Jadi membuat layer baru dari blending. Jadi mana tadi itu? Ini tadi kan bevel sama embossnya di copy, create layer. Jadi muncul di sini layernya 2. Nah, selanjutnya ada hide all effect. Jadi disembunyikan semua efeknya. Hide all effect.
Jadi semua efek itu ntar disembunyikan. Ini dimunculkan lagi show. Tadi hide, karena udah di hide sekarang di show. Ntar kembali lagi efeknya muncul. Nah, selanjutnya new file layer solid, ini memberikan warna juga. Membuat background solid, ada warna gradient sama backgroundnya tapi bentuknya gradient. Tuh, warna backgroundnya gradient seperti ini, diatur. Terus ada patterns, ini sama juga background. Jadi kebalikan dari gambar yang ada di sini. Saya cancel. Terus ada new adjustment. Ini sama sih buat warna di sini nih. Tapi ada sedikit perbedaan dengan yang ada di adjustment sini. Tuh, kalau ini muncul di sini. Nih, jadi muncul layarnya di sini. Mungkin bisa diedit-edit atau digabung. Jadi berbeda dengan yang ada di sini nih. Jadi itu sama ini. Ini layer max reveal for all. Jadi munculkan ini sama dengan di sini nih. Tuh, muncul. Itu biasa digunakan saat menggunakan efek disintegration, saat mengedit disintegration. Bisa juga dihapus dari sini. Tuh, hilang. Disable, ntar ininya tidak bisa dipakai. Jadi dihilangkan efek dari itu layer yang di sininya. Bisa juga dihilangkan dari sini unlink. Jadi tidak digembok. Ini kan digembok. Bisa juga dihapus dari sini, klik kanan. Terus ada create clipping max. Ini jadi apa ya? Ngikut ke bawah efeknya. Jadi efek yang ada di sini nih ngikut ke bawah sini. Ini ada tanda panahnya. Misalnya ini di sini saya kasih warna seperti ini. Ini gambarnya hilang. Saya pindah ke sini. Saya copy paste dulu layarnya. Di sini coba kasih efek. Mungkin tadi sudah terlalu banyak kena efek. Nah, di sini kan saya memakai layar yang ini. Dia terkena efek adjustment yang ini. Jika ini kan ada di atas, jadi misal diaktifkan, ini tidak terkena efek karena efeknya ada di bawah. Nah, jika menggunakan ini create clipping max, itu dia akan ngikut ke bawah.
yang ada di sini. Harusnya dia ngikut nih. Ntar saya ulang lagi coba. Tapi ini tidak berpengaruh ya. Sebenarnya sih tujuannya seperti itu waktu saya pernah coba, tapi ini tidak berpengaruh. Jadi intinya ini untuk ngikutin yang ada di bawahnya, tapi ini tidak bisa. Jadi kalian bisa coba lagi, ntar cari di Google maksud dari ini. Ini ada video layers. Sebenarnya yang di sini nih saya jarang sekali gunakan ya, yang ada di layar sini. Jadi saya biasanya makanya layar itu ya utak-atiknya di sekitar sini aja, jarang pakai yang di sini. Karena yang ada di sini kadang ada di sini juga ada. Tapi saya akan coba jelaskan yang ada di sini dulu sebisanya ya. Ini saya jarang pakai. Ini layar, new layer. Ini group layer, sama buat grup loh. Tuh kan sama dengan di sini, tidak jauh berbeda sebenarnya. Tapi kalau ini kan tuh dia tidak langsung masuk. Nah, kalau ini dia langsung masuk. Tuh. Dia langsung masuk ke layarnya. Ya, ke grupnya. Otomatis, nggak usah perlu dimasukin lagi. Bedanya di situ. Ini hide layer untuk tuh. Ini cuma tinggal gini aja. Nggak jauh berbeda. Ini hide layer tuh. Paling tinggal diklik gini aja juga sama saja. Send backward. Ini cuma milih ke bawah. Tuh, atas bawah. Kan tinggal kayak gini aja sama. Merge impossible. Itu dari merge itu mungkin menjadi satu ya. Dijadi satu seperti ini. Ctrl plus E. Ya bener, Ctrl plus E. Jadi dia tuh menjadikan dua layarnya dijadikan satu. Kalau misalnya kita nambah efek ini kan tuh, nambah efek, terus nambah efek lagi, biar tidak terlalu banyak layer, kita jadikan satu, cukup dengan di blok saja. Terus Ctrl E, udah jadi satu layer dengan satu efek tadi. Kalau nggak bisa langsung dari sini tadi. Tuh, dia akan ke bawahnya. Jadi ini harus diklik dulu. Ini misalnya klik, ntar ini bergabungnya ke sini. Kalau secara otomatis, secara manual bisa dengan ini kayak gini, langsung sekaligus. Langsung di Ctrl plus E. Jadi ini langsung diklik satu persatu sambil tekan Ctrl. Seperti itu. Ini. Terus ada merge visible. Ini menjadi satu, jadi semua yang layar yang ada di sini langsung jadi satu ke background. Flatten image. Flatten image itu ntar saya belum ada hasilnya. Ini harus di atas gambar dulu. Coba kita lagi flatten image. Sama ini fungsinya, jadi satu. Tapi apa bedanya dengan yang ini? Merge visible. Sama sebenarnya. Jadi layarnya itu menyatu secara bersama-sama.
Nah, selanjutnya kita ke type. Di sini juga saya jarang gunakan. Jadi saya coba dulu karakter panel. Mau ini untuk mengatur tulisan. Tuh. Ini ada huruf apa namanya? Ukuran huruf. Tuh. Berapa ininya? Ukuran-ukurannya warna. Tuh. Ini untuk mengukur huruf. Jadi berhubungannya ke teks ini. Terus sini ada font. Ini berarti hubungannya ke teks benar. Tipenya. Nah, kita langsung saja ke select. Berarti kalau select all itu dia akan menseleksi semua yang ada di gambar ini. Misalnya di sini ada box. Kalau seleksi kan biasa pakai ini satu persatu tuh. Kalau nggak pakai ini, tuh, nih menseleksi. Kalau ini langsung semuanya terseleksi tuh. Terus ada deselect untuk menghilangkan seleksi yang tadi. Reselect. Kembali lagi diseleksi. Inverse yang tidak bisa digunakan. Layers. Jadi layers ini untuk memilih semua layers, sama dengan cara dengan ditekan CTRL di klik satu-satu untuk memilih layers. Jadi mungkin untuk digabungkan secara bersama-sama. Terus ada deselect layer. Tadi misalnya udah dipilih ini layernya, terus dihilangkan lagi, nggak jadi. Tuh. Ini ada find layer. Untuk mencari nama layer. Jadi misalnya layer 1. Tuh keluar layer 1. Ini untuk mencari nama layer. Bisa juga sih secara manual di sini, tinggal nyari aja. Tuh, tinggal langsung klik sini, nggak perlu ke sini. Terus ada modify border. Ini untuk hapus dulu ininya, mengganggu. Ada smooth, expand. Kita coba beri angka yang tinggi perbedaannya. Oh, jadi membuat sebuah seleksi seperti ini. Mungkin ini untuk saat membuat membuat kanvas. Misalkan ini udah diseleksi, tinggal diwarnain. Tuh. Jadi seleksi secara rapih bisa digunakan di sini. Modify. Contrast. Kasih angka yang tinggi. Warnanya cuma 500 pixel. Lagi proses. Tidak bisa, mungkin terlalu berat. Tadi aku nyampe mana ya? Ini sekarang berarti modify ya. Terus ini tidak bisa dipakai. Ada edit. Ini saya sering gunakan ya. Ini juga. Jadi saya langsung lompat saja ke sini. Filter. Nah, sekarang kita masuk ke menu filter.
Fungsinya pada Photoshop itu dapat digunakan untuk memberikan efek tertentu pada image yang terdapat variasi. Jadi ini banyak sekali efek-efeknya, bisa dicoba satu persatu untuk digabungkan dengan misalnya membuat edit Photoshop tentang blur atau bayangan atau disintegration atau double exposure. Ini bisa semua di sini digabung efek-efeknya. Saya akan coba, saya ganti dulu gambarnya karena ini gambar yang ini sebelumnya sudah digunakan. Mungkin ingin melihat gambar yang lain. Nah, ini lebih adem. Ini ada convert to smart filter. Ini saya jarang gunakan. Ini berubah di sini. Filter galeri. Oh, di sini jadi filter galeri itu berpengaruhnya ada di sini. Jadi blur, distort, noise, semua ini ada di sini. Jadi nggak usah dilihat satu-satu di sini. Kalau di sini kan harus dicoba satu persatu hasilnya gimana. Nah, hapus dulu, open lagi. Nih, ini harus coba satu persatu hasilnya seperti apa. Kalau di filter galeri itu kan kita bisa ngelihatnya tanpa mesti langsung di enter. Tapi yang ada di filter galeri juga terkadang di sini tidak ada. Ini salah ngeklik tadi. Lagi proses. Nih, filter galeri. Tuh ada artistic. Kita bisa coba satu persatu. Ada brush, ada distort, macam-macam di sini. Sketch, kalian bisa coba satu persatu. Ini pengaturannya di sebelah sini. Ini juga bisa loh. Pengaturannya, setelah itu bisa di oke. Nah, itu filter galeri. Nah, di sini juga kan jadi yang ada pengaturannya itu semua ada di sini. Kalau di sini kan blur tadi tidak ada nih. Blur more itu tidak ada. Jadi tidak semuanya ada di sini. Jadi di sini juga bisa dicoba fungsi dari blur more apa. Tuh. Biar bedanya tidak terlalu jauh ya. Ada blur, smart blur, di sini bisa diatur tuh. Ini tidak ada di filter galeri. Tuh, ini tuh filter jadi memberikan macam-macam efek pada gambar. Terus ini ada lens correction. Oh, ini juga saya jarang gunakan. Kalian bisa pelajarin di Google. Ada juga Liquify. Ini biasanya digunakan saat sedang mengedit foto disintegration tuh. Jadi ntar ini di seperti ini ya, ntar pokoknya ini dijelaskan ada di videonya di sini tentang Liquify, kegunaannya, fungsinya dan hasilnya bisa dipelajarin di video yang ini nih.
di sini di dispersion atau di disintegration. Di sini saya menggunakan liquify. Terus ada oil painting. Oil painting itu jadi gambarnya itu seperti apa namanya? Oil itu seperti minyak, lukisan. Ini bisa diatur efek minyak nih, efek oil. Keyboardnya tidak terbaca. Terus ada finishing point. Ini juga saya jarang gunakan ini. Ini saya jarang gunakan. Kalian bisa pelajari di Google. Nah, ini kan sudah tadi, bisa kalian coba-coba. Ada outer, kostum. Ini memberikan warna tuh. Warna efek. Tinggal diatur angka-angkanya. Pencahayaan. Di sini ada high pass. Di high pass itu digunakan saat menggunakan efek smooth. Ntar kalian bisa cek videonya di sini nih. Smooth disintegration ini menggunakan high pass. Jadi ntar kalian tahu fungsi dari high pass saat menggunakan edit itu hasilnya seperti apa, bisa dilihat di video tadi. Ada maksimum. Ini warnanya seperti itu. Jadi ini filter tuh gunanya untuk memberikan efek pada gambar. Emblem watermark ini saya jarang gunakan. Nah, selanjutnya ke 3D. Ini menu baru yang ada di Photoshop CS6. Saya belum pernah pakai, belum pernah pelajari juga. Jadi kalian bisa coba dari di Google untuk fungsi dari menu 3D ini. Ini ada menu view, pengaturan tampilan, ada zoom in, zoom out. Ini untuk melihat tampilan gambar, bisa juga dari sini. Kalau enggak bisa juga dari keyboard. Cukup dengan Ctrl plus atau min untuk membesarkan gambar. Tuh, tinggal tombol keyboard. Ini ada pengaturan warnanya, rough setup. Tuh, pengaturan warna bisa dihilangkan lagi. Tuh, ini yang normal. Ini ada extracts. Ini ada penggaris, di sini muncul penggaris buat biasanya saat mengedit tuh bisa ditarik ini garisnya. Tuh seperti ini. Biasanya saya lupa ini waktu ngedit menggunakan garis ini sangat berfungsi. Ini bisa berkali-kali ditarik, bisa di delete, warnanya bisa diganti. Ini berfungsi sekali. Waktu itu saya lupa ini buat ngedit saya pernah sering pakai. Bisa dihilangkan juga. Ini ada lock quit. New guide, macam-macam di sini bisa kalian gunakan, bermanfaat ini tentunya. Windows itu untuk
memunculkan panel-panel atau menu yang ada di ini Photoshop. Pada umumnya digunakan untuk melampirkan window. Ini kayak adjustment kan muncul di sini, color, cara ngeluarinnya dari sini, layers, option, tools. Misal nambah brush di sini ntar akan muncul tipe-tipe brush. Itu fungsi dari Windows. Karakter tulisan. Nah, di sini ada menu help. Menu help ini seperti tutorial Photoshopnya. Info jadi bantuan Photoshop. Ya, sama artinya seperti tutorial, fungsinya ini buat apa, bisa cari di menu help. Seperti itu. Nah, hampir setengahnya atau lebih sudah saya jelaskan fungsi dari menu bar ini. Sekarang di sini di layar saya akan sedikit tambahkan. Ini biasanya yang tadi itu add layer max. Nih, ada 2. Ini digunakan saat disintegration effect. Ini mengedit disintegration, bisa dihapus juga, bisa dikasih warna juga di sini, hitam putih. Kalian sebenarnya ini bisa dijelaskan bisa dipelajari di sini saja, disintegration effect. Jadi ntar kalian bisa tahu ini fungsinya untuk apa dan hasilnya seperti apa. Jadi mungkin saya hanya di video tutorial kali ini cukup menjelaskan ini sajalah tentang menu yang ada di sini. Jika ingin tahu fungsi dari ini bisa cek di sini video ini, biar video yang ini juga banyak yang nonton. Nah, jadi sekian saja saya di tutorial kali ini cukup banyak menjelaskan tentang menu bar. Hampir semuanya sudah dijelaskan, dari panel tools, panel control, layers, menu bar, semua dijelaskan. Sekarang kalian tinggal bereksperimen untuk menggabungkan dari tools dan menu bar di layers. Kalian bisa tuangkan atau berimajinasi untuk membuat gambar, manipulasi atau yang lain-lainnya. Kalian bisa pelajari di sini nih, muat efek matahari, foto kamera, screen saver, double exposure. Itu ntar kalian akan mudah mengikutinya karena sudah mempelajari semua yang ada di tutorial tadi. Kalian bisa lihat macam-macam efek foto ada di sini profil saya. Nah, itu semua adalah dasar-dasar dari Photoshop. Saya sudah jelaskan semuanya. Jadi di 1 jam mahir Photoshop versi ketiga ini saya sudah cukup selesai dari dasar-dasarnya. Selanjutnya mungkin saya akan membuat video tutorial tentang mengedit foto. Nah, sekian saja. Jangan lupa di subscribe dan di like videonya. Dan silakan yang mau request, misalnya ingin ngedit video apa nih, misalnya ngedit foto apa, cara ngedit foto ini gimana, cara buat orang biar terlihat melayang gimana misalnya, insya Allah saya akan buatkan. Nah, sekian saja video tutorial yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.